Ayo, katanya warga Subang. Jadi ya ini sekilas ya Subang aja kecamatan. Sekilas saja. Jadi Subang itu diambil dari nama seorang perempuan yang itu Subang Larang. Yang mana Subang Larang itu istrinya Prabu. Tapi ada berbeda pendapat. Ada yang bilang Subang Larang makamnya ada di Subang Kota. Ada yang bilang Subang Larang makamnya di Batam. Jadi masih saya juga belum tahu karena saya bukan ahli sejarah. Terus tapi apa? Tempat belajarnya Subang Larang itu ada di udah pernah ajar di situ. Di situ adalah tempat belajarnya Subang. Karena ada kayak museum tempat belajarnya. Kita ya kita ziarah supaya kita tertular cara belajarnya Subang Larang ataupun Syekh Guru. Makanya kita sering-sering ziarah. Bukan berarti kita meminta-minta kepada orang yang sudah meninggal, tetapi apa kita meminta wasilah, meminta perantara lewat orang alim. Karena apa? Sejatinya kita apa daya, kita orang yang sering bermaksiat, mulut kita sering gibah, sering gosip, orang itu sering kayak gini. Nah, makanya kita kan orang-orang yang apalagi saya yaitu makanya kita cukup lewat perantara wali, perantara orang ya itulah asal-usul. Langsung kita mulai aja mengejar target. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani utawi kang kapindo. Wasani utawi kang kapindo atau utawi yang kedua nggak apa-apa. Wasani utawi kang kapindo iku waslu jami'il wajhi, iku waslu jami'il wajhi, basuh sekabehane wajah. Wasani utawi kang kapindo iku waslu jami'il wajhi, basuh sekabehane wajah, basuh sekabehane wajah. Wahadduhu ada tasbihnya, wahadduhu utawi watese atau batasnya wajah, utawi batese wajah, taulan saking arah dawane, ikuma anggota baina mana atau munah baina mana baina mana biti sya'ri rasi kang tetep ing dalem gon cukule rambut sirah, kang tetep ing dalem gon cukule atau tempat tumbuhnya rambut kepala, kang tetep ing dalem gon cukule rambut kepala, kang tetep ing dalem antarane gon cukule rambut kepala, waliban ing dalem kaprahe atau lumrahe atau umumnya, waliban ing dalem kaprahe. Saya ulangi, baina mana biti sya'ri rosi ing dalem antarane gon cukule sya'ar rosi rambut sirah, ing dalem gon cukule rambut sirah, waliban ing dalem kaprahe, waliban ing dalem kaprahe, wa akhiril lahyaini lan wa akhirul lahyaini lan akhire rongrongan. Lahyain ini rongrongan loro, maksudnya rongrongan tuh rongrongan atau wang-wangan. Ini
ini yang ada di bawah tulang gigi. Apa ada? Ini nih yang di ada tulang yang di bawah gigi itu namanya rongrongan bahasa Jawa. Wahuma utawi lahya ini, wahuma utawi lahya ini. Nah di sini dijelasin wahuma utawi lahya ini al-ajmani iku balulor atau iku al-ajmani balulor. Saya ulangi, wahuma utawi lapat sebelumnya yaitu lahya ini nggak ada lapatnya atau tutupan jam. Wa akhiru lahya ini mana? Tutupan. Wahuma utawi lahya ini, wahuma utawi lahya ini iku al-ajmani uzmani atau uzmanu uz atau an balung loro iku al-ajmani balung loro iku al-ajmani balung loro Allah jadi rupane Allah ya ini, rupane Allah ya ini, rupane Allah ya ini, Allah ya ini yang bitukang cukul alaihi ma ingatase Allah ya ini, yang bitu kang cukul, yang bitu atau yang butuh kang cukul, yang butuh kang cukul alaihi ma ingatase Allah ya ini opo alas nanu piro-piro untu, opo alas nanu piro-piro untu, opo alas nanu piro-piro untu asuf lakang nisor, asuf lakang nisor, asuf lakang nisor, asuf lakang nisor. Yastamiu kang dadi kumpul, yastamiu kang dadi kumpul apa undang. Yastamiu kang dadi kumpul apa undang di luma arah-arah ngarepe Allah yai. Allah ya itu yang tadi itu dikurang ya stamiu arah arpe lahye arah arpe lahye fitzakni dalam janggut, fitzakni dalam janggut bukan jenggot, dalam janggut. Wa akhiruhuma utawi akhire lahye, utawi akhire lahye fil adani dalam kuping loro, fil adana uzuni, fil uzuni iku wa akhiruhuma utawi akhire lahye iku fil uzuni ing dalam kuping loro, ing dalam kuping loro, ing dalam kuping loro. Uzurnya ini ya, di sini beda. Fil uzurnya ini dalam kuping loro. Berarti kalau kuping loro uzurnya ini, tapi di kitab saya bukan uzurnya ini.
dalam iku filuzuna ini dalam kuping loro wahadu utawi watase wajah atau batase wajah apane arbon ing dalam ambane arbon ing dalam ambane atau lebarnya ikuma jadi hobar anggota bainal udhuna ini kang tetep ing dalam antarane kuping loro anggota bainal udhuna ini kang tetep ing dalam antarane kuping loro. Saya ulangi, ikuma anggota bainal udhuna ini dalam antarane atau kang tetap. Jadi setiap huruf Z itu ada ta'aluk, ada lafaz yang dibuang. Jadi ada ta'aluk, ada lafaz yang masih ada hubungannya. Makanya di sini ada maknanya kang tetap. Nah, ada kang tetap bukan tinggalnya aja, tapi kang tetap tinggal antaranya. Nah, kang tetap itu beda lafaz, cuma dibuang. Sama kayak paslon, makanya paslon itu maknanya paslon utawi iki iku. Ya, ada mutada dan khobar dalam satu lafaz. Nah, terus kemarin saya ada yang belum saya jelaskan, yang masalah niat itu. Jadi kan hakikatnya niat itu kan maksudnya ketarunan bifi'li, yaitu melakukan sesuatu, menyengaja melakukan sesuatu dibarengi dengan suatu pekerjaannya. Nah, di sini ada fa'in tarahu anhu summiya azman. Nah, jadi ketika ada kasusnya orang itu ada niatan gini, saya nanti sore mau pasar. Nah, itu namanya azam. Jadi dia ingin melakukan pekerjaannya, tapi tidak langsung dilakukan. Itu namanya azman atau azam. Itu buka lagi aja bukunya. Yang niat itu ahadu. Nah, sama biasanya kalian kalau niat sholat waktunya kapan? Sebelum sholat atau pas mau sahur, mau takbir. Niat sholat misalnya, nah itu niatnya itu kapan? Waktu kapan? Laki-laki pas, yang perempuan sebelum takbir itu niat. Nah, kalau sebelum takbir itu namanya azam. Kalau niatnya itu pas takbir. Kalau sebelum takbir musalli fardhu maghrib salasat, itu namanya azam. Untuk menguatkan niat kita bahwasanya kita itu niat sholat maghrib 3 rakaat karena Allah Ta'ala. Tapi niatnya itu nanti ada di paslon apa ya? Ada. Jadi nanti ketika pas takbir Allahu sholli. Jadi makanya niatnya itu ada di dalam hati, bukan diucapkan. Tapi cukup kita niatnya itu niat sholat apa? Ya, terus ada fardunya. Lalu berapa rakaat karena Allah Ta'ala. Kita boleh pakai bahasa Indonesia, boleh. Saya niat sholat maghrib 3 rakaat karena Allah Ta'ala. Maksudnya pas takbir. Emang saya juga dulu gitu sebelum saya paham dalam kitab ini. Saya niat sholat itu sebelum takbir. Makanya kalau itu contoh kalau di dalam sholat ya, ketika sebelum takbir kita niat sholli fardhu maghrib salasat raka'atin mustaqbil qiblati ada imaman atau imam lillahi ta'ala, terus Allahu Akbar, itu namanya azam. Azam itu apa? Yaitu menunda atau menunda suatu pekerjaan yang asli kita ingin
melakukannya, yaitu bukan menunda, tapi tidak langsung kita lakukan pekerjaannya. Paham? Nah, ya kayak tadi contohnya, saya mau ke pasar, itu namanya azam. Karena apa? Kita belum melakukan, kita masih hanya ada rencana, gitu. Paham nggak? Coba ada yang ditanyakan nggak tentang tadi niat itu, yang azam? Nah, makanya kalau bisa niatnya nanti pas takbiratul ihram, Allah subhanahu akbar, kayak gitu. Makanya kan banyak, bukan banyak, sebagian dari sini mungkin ya, orang takbir itu lama, Allah, itu lagi niat. Bukan berarti dia gaya-gayaan, Allah, putar-putar tangan, enggak gitu. Ya enggak? Tapi ada kan kasusnya anak kecil kan, berhubung biasa lihat orang tua takbirnya lama, daripada tangannya gabut, ya kan? Allah, putar-putar dulu. Jangan gabut. Intinya malah jangan nanti ya. Tapi di situ ada pendapatnya Imam Nawawi, ya gitu. Kalau fikih itu aslinya setiap ada kasus, ada jawaban, pasti ada yang berbeda pendapat ulama. Itu luasnya fikih. Makanya jangan bilang fikih itu gampang, susah. Kayak kemarin kasus ketika niat orang yang beser itu gimana, istihad itu gimana, ya nggak? Ya kayak sekarang tadi niat ketika takbiratul ihram memang susah nggak? Susah kan? Karena kita sedang mengucapkan Allah subhanahu, itu sangat susah. Tapi ada ulama, sebagian ulama itu mengucapkan sebelum takbir juga boleh. Makanya itu susahnya fikih. Tapi ada yang project, ada yang lebih unggul pendapatnya, itu yang kita ambil. Tapi yang Syafi'i. Udah ya, azam paham kan? Paham ya? Laki-laki paham nggak? Azam, bukan nama orang, bukan azam nama orang. Nah lalu kemarin fardunya wudu ada berapa? Nah salah satunya ini niatnya pas waktu membasuh wajah. Sekarang kita jelasin membasuh wajah itu bagian apa aja? Apakah sebagian saja atau semua wajah? Jadi gini. Nah di sini kan watani ghusl jami'il wajhi wa hadduhu tulan atau taulan. Tulan. Itu apa? Kalimat apa? Kalimat isim apa? Nah jadi gini, udah waktunya tinggal setengah jam. Jadi fardu yang kedua itu membasuh ghusl jami'il wajhi, membasuh semua wajah. Nah, di sini perhatikan ya. Adapun wahadu tulan atau taulan ma baina manabit sya'ar rasul ghaliban wa akhiril lahyaini wa huma al-admani alladani yabitu alaihi ma al-asani asufla. Jadi ada batasannya wajah juga, enggak semua wajah. Maksudnya yang dimaksud fardu wudu ketika membasuh wajah itu batasnya apa aja? Nah, di sini ada dari arah lebarnya dulu. Dan dawa. Kalau dawa berarti dari arah panjang. Dari arah panjang yaitu apa? Baina mana binti sya'rosi, dari tempat tumbuh rambut apa? Dari atas dulu, dari atas. Di sini sya'rosi, lihat mananya. Ngapain kita manain lama-lama capek-capek? Ini gunain mananya supaya kalian bisa mengurut sendiri, bisa memahami kitab sendiri. Caranya gitu. Nah di sini batasannya itu kalau dari arah panjang wajah itu dari tumbuhnya rambut. Berarti di sini ini tumbuhnya rambut, di sini
ini harus kena basuhan ketika wudhu, ya enggak? Makanya ketika ada seorang laki-laki mau wudhu pakai peci, pecinya dia gini, ataupun perempuan di mana? Dibuka ya? Kalau enggak di gitu ya itu. Intinya dari arah tumbuhnya rambut, kalau terus dari samping berarti bawah samping itu alahnya itu apa? Kedua tulang gigi kita yang nongol ini. Nih. Ya enggak? Ini namanya alahnya. Di sini. Ini kan ada tulang. Ya, tulang bukan. Ya udah tulang rahang. Rahang, iya tulang rahang. Iya. Jadi dari tumbuhnya rambut, terus tulang rahang ini, kedua tulang rahang ini. Nah, terus di sini, terus nah sampai mana? Dari atas, tadi kan sampai bawah sampingnya doang. Terus sampai bawah ujung itu sampai janggut. Janggut aja janggut, bukan jenggot ya, janggut sampai janggut. Kalau cowok ya sama aja janggut. Nanti ada pembahasan ketika perempuan punya jenggot itu gimana? Iya ada. Bifilafi Allah yati Allah itu rusak. Nanti makanya ini selesai dulu. Nah jadi dari atas punya rambut, terus tulang rahang dan janggut itu dari batasan wajah dari arah panjang tinggi sama aja. Nah, terus sama mana tadi mana ini? Mana jawabnya sama mana? Mabaina ya. Itu ini. Nah terus dari arah lebarnya itu dari ini apa namanya kuping yang nongol sedikit nih yang agak maju. Apa namanya sih? Di sini mana itu mana? Jadi loh perempuan atau laki-laki ini nih kelihatan nggak? Ya tahu ya ini nih. Iya variasi kuping. Apa sih bahasa Indonesia? Sebagian yang kuping lah. Nah kalau lebar ini dari kuping ke satu ke kuping kedua. Ya sama ini ke ini. Ya jadi gambarannya gini. Kalau wudhu kita harus meratakan ke semua wajah. Jadi sini dari ujungnya rambut terus sampai ini sini tulang rahang terus sampai janggut. Ada yang pakai tiun laki-laki sama. Dia ini nih lanjut ya, udah ya, paham ya? Itu baru barisan wajahnya. Nanti kalau masalah kasus nanti ketika di wajahnya ada kutil kan, atau ada rambut yang gimana, ada di sini pasal. Lanjut wa idza kana lan ing dalem malikane ana, lan ing dalem malikane ono atau ana. Agak cepet aja mananya gimana? Ini mau selesai cepat lama-lama sih. Saya tuh ya tadi berangkat cepat itu karena lihat ada warga sini itu lihat status WhatsApp itu ada anak kecil itu bukan baca maksudnya lehernya itu berdarah. Nah, dengerin dulu. Orang kidul itu nyangkanya kena bacok. Makanya saya datangnya cepet-cepet supaya pulang cepat. Ternyata saya lihat dari ini laki-laki katanya bukan karena bacok, tapi karena jatuh. Orang sini, ya itulah, ya seperti yang bahasa disebutin. Lanjut, tidak mana dalam walikannya ono ala wajhi atas wajah.
Wa idza kana dalam malikane ono wa pamalika lan dalam malikane ono ala wajhi ngatasé wajah, ala wajhi ngatasé wajah. Ingat kalau ala pasti di mananya kan tetap ing atasnya, boleh langsung ing atasnya aja nggak apa-apa. Jadi gak usah dimanain nanti lama. Jadi ala wajah atasnya wajah, tinggal titik-titik ada aja. Kalau udah apa tapi kalau belum apa ya ditulis ala wajah atasnya wajah. Apa sya'run rambut, apa sya'run rambut khafifun kang tipis, apa sya'run rambut khafifun kang tipis. Au kathirun utawa kang ketel, utawa kang ketel, kang khafifun kang tipis. Au kathirun utawa kang ketel, kathibin kang ketel. Nanti gimana kasusnya ketika ada di wajahnya itu ada rambut, baik itu khafifun au kathibun, baik itu rambutnya itu tipis ataupun tebal. Nah wajah apa? Wajah apa moko wajib? Apa isolul nahi? Wajah apa manai? Wajah apa moko wajib? Apa setelahnya itu? Wajah apa moko wajib? Apa isolul mai nili ake banyu atau mengalirkan banyu air, nili ake banyu ilaihi maring sya'run, ilaihi maring sya'run ma'al basyarati dalam sertane kulit, dalam sertane kulit allati tahu kang tetap ing dalem sore-sore sya'run, kang tetap ing dalem sore-sore sya'run. Nah, di sini udah belum mananya? Udah. Saya ulangi. Apa yang belum? Hah? Masih sama. Wajib mongko wajib. Apa iso lumai milih ake banyu ilaihi maring sya'run, ilaihi maring sya'run, dirujuk, dikasih rujuk sya'run lafaz sebelumnya, ilaihi maring sya'run ma'al basyarah ing dalam sertane kulit, ing dalam sertane kulit allati tahu kang tetep ing dalam sore-sore sya'run, kang tetep ing dalam sore-sore sya'run. Udah belum? Udah. Nah jadi gini, di sini keterangannya wa idza kana, dan ketika ada orang wudhu terus terdapat ada rambut di bagian wajah kecuali kumis dan jenggot. Ini ada keterangan tambahan. Kalau tadi batasan wajahnya, dengarkan ya. Kalau tadi batasan wajahnya, kalau sekarang itu kasusnya ketika di wajah kalian, maksudnya ketika di wajah seseorang itu terdapat rambut. Contoh, biasanya kan ada orang yang punya tompel di sini di pipi contoh. Biasa tompelnya itu kan keluar rambut kan? Ya, keluar rambut. Nah, nanti rambut tersebut itu wajib, baik itu rambutnya tebal, bukan tebal warnanya, tapi banyak, maksudnya rambutnya lebat, banyak di sini rambutnya ya. Maka baik itu lebat atau tipis, ya tipis atau sedikit, maka rambut wajib untuk mengalirkan air sampai ke kulit si rambut tersebut. Contoh, kita kiaskan jenggot aja lah. Nih, saya punya jenggotnya. Jenggot itu kan ada kulitnya kan. Nah nanti, tapi ini kasusnya bukan jenggot. Kasusnya ketika di bagian wajah, kecuali jenggot dan kumis, itu ada rambut. Ya, bukan alis, bukan bulu mata. Kecuali itu. Ini rambut tidak umum keluar. Kalau di pipi atau di sumur itu keluar. Hidung.
Nah, itu keluar rambut, baik itu rambutnya tebal, maksudnya tebal itu banyak ataupun sedikit, tetap wajib untuk mengalirkan airnya sampai tembus kulit si rambut tersebut. Ya nggak? Paham? Paham nggak? Coba kalau ada yang paham tanyakan. Ada lagi? Ya. Udah. Ada lagi, laki-laki. Terus ada lagi. Najib. Jadi gini, kalau ada luka, selagi lukanya, jadi ini asnya beda kasus lagi. Saya kan nanya tentang rambut ya. Kalau ada luka ya nggak apa-apa. Tapi saya simpen dulu, saya selesai penjelasan dulu ya. Terus tadi apa yang satunya? Kalau nggak kerasa, gini tutor wudhu kalau wajahnya ada rambutnya, di sela-sela, kayak jenggot, ya enggak, di sela-sela. Kan emang nggak kerasa dan masa mau pakai air yang dingin supaya kerasa sampai tembus kulit gitu? Enggak lah. Jadi ambil air ser, harusnya gini geser-geser aja apa? Karena tunasnya tembus. Emang itu lebatnya gimana rambutnya? Sampai itu depan mukanya gitu. Enggak. Lanjut, itu kasusnya ketika ada rambut yang tumbuh selain alis, bulu mata, kumis, dan jenggot. Ya, ada lagi. Udah. Lanjut ya. Yang mana tadi? Wa amma ya? Wa amaliyatu lanana perketahui jenggot yang lana. Wa amaliyatu rojuli atau rojalu atau apa harokatnya? Kenapa rojuli ke rojula? Apa? Apa jawab? Laki-laki atau perempuan? Hah? Karena menjadi apa? Lafaz arrojuli. Kenapa? Bisa diharokati rojuli. Kenapa nggak rojula, rojulu atau rojul? Apa? Ada lagi? Ya, bentar. Ayo, nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa. Saya kan bilang kita itu belajar ngomong di sini, belajar ngomong di depan umum. Ada yang tahu? Nah, kalau dari laki-laki itu karena sebelumnya itu adalah wadihnya. Aslinya itu bukan alasan, tapi emang iya sebelumnya itu adalah wadihnya. Yang mana ar-rajul itu menjadi ketika ada mudhof pasti ada mudhof. Wa amaliyatur rajuli anapun utawi jenggote wong lanang. Anapun utawi jenggote wong lanang al-kati patukang kasih patu atau kasih pati. Kasih patu kang kental atau mandel atau lembab bulunya. Baik bi alam ya roh kelawan gambare orang ningali, kelawan gambare orang ningali. Waduh betul 10. Kelawan gambare orang ningali sapa al mukhatabu wong kang den ajak omong-omongan. Wong kang den ajak omong-omongan. Bisyartiha atau bisyartiha tu tak ti apa lagi tak basaro
kulit ya. Basyarata ing kulite jenggot atau lihyah. Ing kulite jenggot min khilaluha liha min khilaliha saking sela-selane jenggot. Fayakpi mongko nyukupi apa yang kita cukupi apa huslu zahiri. Ada mana enggak? Liha enggak ada mana? Ya. Apa huslu zahiriha? Basuh jabane jenggot. Basuh jabane jenggot. Bikhilafil khafifati kelawan bedani. Bikhilafi kelawan bedani jenggot al khafifati kang arang atau kang jarang. Bikhilafi kelawan bedani jenggot al khafifati kang arang. Wahya utawi khafifah. Wahya utawi khafifah iku ma perkara santai. Iku ma perkara yaro kang ningali. Yaro kang ningali sapa al-mukhatabu wong kang den ajak omong-omongan. Wong kang den ajak omong-omongan basyaratiha ing kulite jenggot fayajibu mongko wajib. Fayajibu mongko wajib apa isolil ma'i nekake banyu libasyaratiha maring kulite jenggot. Keterangan ini khusus bagi laki-laki, tapi perempuan juga nggak apa-apa, tapi yang punya jenggot. Ada yang punya jenggot gak sih? Ya ada, alhamdulillah, normal. Nah jadi di sini ada bikhilafil Nah wa amal lihyati. Nah adapun ketika kasusnya didengarkan nggak apa-apa, walaupun ini keterangannya punya laki-laki, perempuan juga harus paham. Barangkali kalian punya nanti kalau udah tua punya suami ya itu lah. Nah jadi ketika laki-laki, bukan laki-laki khususnya ya, laki-laki punya jenggot. Nah jenggotnya itu tebal ya, tebal ini kasihnya tebal dulu. Yang mana ukuran tebal atau tidaknya itu ketika kalian ada ini si A, ini si B, ini lagi ngobrol, bukan saling ngomong-ngomongan. Ini contoh si A, ini si B. Nah si A punya jenggot, nah si B nya itu melihat bahwa dia punya jenggot. Nah ini tolak ukuran bahwa si A itu jenggotnya tebal atau tidak. Ketika si B itu melihat si A, kulit dari jenggotnya itu terlihat. Paham nggak? Lagi-lagi paham nggak? Praktek, saya sampai ini aja. Saya punya jenggot. Kamu lihat kulit jenggot saya nggak? Ya. Nah saya kan jenggotnya arang sedikit. Kelihatan kulitnya? Kelihatan. Nah kalau kelihatan kulitnya kelihatan, maka jenggot yang ini kalau kalian lihat jenggot saya tapi kulit saya nggak kelihatan, kulit jenggotnya ini yang di sini, kulit di sini. Kalau nggak kelihatan, contoh kalian nggak kelihatan, bukan karena ini bukan. Kalau nggak kelihatan kulit jenggotnya, maka itu tebal. Nah itu ukuran ketika jenggotnya itu tebal atau tidaknya. Itu tolak ukurnya dari orang yang diajak ngobrol. Kalian lihat saya jenggotnya tipis sama tebal menurut kalian? Karena kulitnya kelihatan. Maka ketika wudhu, nah ini yang pentingnya. Ketika wudhu, airnya itu harus mengalir sampai kulit si jenggot. Tapi ketika kasusnya saya jenggotnya tebal sampai tidak terlihat kulitnya itu tidak terlihat karena tertutup jenggotnya sangat tebal, maka cukup. Di sini mana keterangannya?
Berbeda ketika kasusnya masih. Nah, tadi kalau yang tipis kan harus sampai kulitnya. Nanti kalau tebal itu cukup rambut jenggotnya aja, enggak mesti sampai kulitnya. Paham? Jadi gini, kita gambarkan aja. Jenggot saya itu tebal sampai bawah inilah ya. Nah terus kulit ini tidak kelihatan, si kulit tidak kelihatan. Apabila kita wudhu, itu cukup rambutnya aja kita basuh, rambut si jenggotnya basuh. Gini, enggak harus sampai gini. Tapi kalau kasusnya di rambut di sini, misalnya selain ini ya, terus tebal, maka harus sampai kulit. Bedanya gitu, paham nggak? Paham ya? Nah sekarang kita bahas yang kedua. Wabil khilafil lihiyati lan kelawan bedane jenggote wong. Wabil khilafil lihiyatil imro'ati kelawan bedane jenggote wong wadon. Ini kasusnya ketika perempuan punya jenggot. Jenggote wong wadon wa hunsa lan hunsa. Hunsa siapa? Hunsa itu apa sih? Saya tanya. Tahu hunsa enggak? Udah mani dulu. Wabil khilafil lihiyati imro'ati lan kelawan beda akeh jenggote wong wadon. Wa hunsa lan hunsa. Wa hunsa lan hunsa. Udah belum? Udah. Mananya udah belum? Jadi gini, saya selesai dulu aja. Fayajib mongko wajib, fayajib mongko wajib, apa isarul mai nekake banyu, fayajib mongko wajib, apa isarul mai nekake banyu libasyaratihima maring kulite imro'a wa khunta, maring kulite imro'a wa khunta, maring kulite imro'a wa khunta. Apa sebelumnya itu? Walau kasifah senajan ketel atau lebat opo lihya imro'a wa hunsa. Ada lihyahnya. Kalau tadi imro'a wa hunsanya saja, kalau sekarang senajan ketel opo lihya imro'a wa hunsa. Wala bunda dan wajib, wala bunda lan wajib ma'a ghuslil wajhi ing dalam sertane basuh wajah, ing dalam sertane basuh wajah min ghusli juz'in saking basuh bagian minar rosi saking rosi apa artinya? Saking kepala, minar rosi saking kepala, waruk batilan warokobatilan bulu leher bulu wamalan perkoro atau anggota tahta zakni atau zukni atau zikni. Di situ apa? Takoni. tahta zakoni kang tetep ing dalam ngisor-ngisore janggut, kang tetep ing dalam ngisor-ngisore janggut. Udah selesai. Ketinggalan enggak? Jadi gini, kalau perempuan itu mempunyai jenggot, baik itu perempuan ataupun hunsa itu gimana? Apa? Ada yang tahu? Jawab. Hunsa, kok janggut? Hunsa jenis orang. Kalau perempuan itu imro'ah, kalau laki-laki rojul atau rijal. Kalau hunsa apa? Hunsa? Hah? Setengah gimana? Hunsa atau hunsa enggak?
Khunsa itu ada khunsa muskil. Kalau khunsa itu mempunyai dua alat kelamin. Jangan dibayangkan, ini cuma contoh. Gak usah ngamuk. Kamu punya dua, satu kan, gak usah ngamuk. Khunsa itu mempunyai dua alat kelamin. Nah, ada khunsa muskil. Ntar dulu. Kalau khunsa muskil itu kalau nggak salah, jadi gini. Kalau khunsa muskil itu kalau nggak salah itu mempunyai dua alat kelamin, dua-duanya aktif. Jangan dibayangin kalau khunzanya saja itu salah satunya aktif. Bener nggak Tais? Belum. Kalau khunza itu salah satunya itu aktif. Kalau khunza muskil itu dua-duanya. Nah terus gimana Kang? Gimana apanya? Aduh. Jadi gini, ketika ada perempuan ataupun khunsa itu mempunyai jenggot. Nah di sini fayajibu isalumai ibasyarati walakatu. Nah di sini ketika perempuan, kalian perempuan kan, ataupun khunsa ataupun perempuan itu punya jenggot, maka ketika wudhu itu harus mengalirkan air sampai kulit, walaupun itu tebal. Walaupun itu tebal. Bapak bisa marah, punya jenggot. Walaupun tebal. Kalau laki-laki kan kalau tebal cukup rambutnya saja. Nah, kalau perempuan itu harus sampai kulit. Jadi kalau perempuan punya jenggot tebal ini, ukuran tebalnya tahu kan tadi contohnya? Kalau perempuan punya jenggot terus tebal ataupun tipis juga nggak apa-apa, tetap wajib untuk mengalirkan air sampai kulit. Waalaikumsalam. Nah, jadi kalau perempuan punya jenggot tebal ataupun tipis harus mengalirkan air. Maksudnya ketika wudhu itu harus sampai kulit. Nah, dan wajib serta membasuh wajah dari bagian kepala, leher, nyisori janggut. Iya bener gak sih? Oh, leher. Jadi kalau di bawahnya janggut berarti apa? Ini. Ya, jadi nanti wajib dibasuh. Langit ini ya. Ininya ini di bawah janggut. Atau kalau namanya rombongan ke apa terserah kalian. Bisa di sini nanti kita basuh. Nanti kalian basuh ya. Ya. Terus saya simpulkan ya, yang masalah jenggot perempuan dan laki-laki dan khunsa. Jadi kalau laki-laki mempunyai jenggot yang tipis, itu harus tembusan kulit ketika wudhu. Ketika tebal cukup jenggotnya aja, rambutnya aja. Tapi ketika perempuan ataupun khunsa, itu harus sampai kulit, walaupun itu tebal jenggotnya. Iya nggak? Di sini ada yang punya teman jenggotan nggak? Maksudnya gini, kalau punya praktek. Yang ada itu ada nggak yang punya teman di jidat yang anak rambutnya perempuan? Ada yang di sini. Ada. Sampai sini. Itu maksudnya keterangan yang tadi berarti, bukan di jenggot. Tetap harus sampai kulit. Iya enggak? Terus tadi sudah kan pas jam 10 selesai. Tadi pertanyaannya, ketika ada luka di wajah itu gimana? Ada lagi yang bertanya? Bila Ayo.
pasti kalau pertanyaan terkejutnya yang kurang. Ada berapa pertanyaan? 4 kan? Luka, perban, sama lagi usaha sama. Jadi gini, saya jawab yang perban sama luka dulu. Jadi ketika kalau luka itu lihat lukanya dulu. Ketika kita duduk terus luka tersebut terkena air dan akan menyebabkan luka yang fatal, maksudnya akan sangat berbahaya, maka tidak wajib untuk dibasuh karena ditakutkan lukanya nambah parah gitu. Terus ketika mau diperban gimana Kang? Contoh ada luka terus mau diperban, kita bersihkan dulu lukanya baru kita perban. Nah ketika udah diperban kita kentut batal, cukup operasi perban, tapi kita dibersihkan dulu si luka tersebut. Tahu nggak? Jadi contoh ini wajah, terus di sini ada lukanya, ada luka, terus diperban, dan diperban nih lukanya. Nah maka kita wudhu, kita bersihkan luka ini, baru kita perban. Ketika batal, kita bersihkan. Ya, kalau unsa kita lihat dia itu yang aktif yang mana? Yang aktif itu yang mana? Kalau yang unsa kan dia mempunyai 2 alat kelamin. Kalau yang aktifnya yang laki-laki, ya berarti tata caranya kita laki-laki. Kalau yang perempuan ya berarti perempuan. Dua-duanya unsa muskil. Benar. Kalau unsa muskil dua-duanya aktif, tapi lihat dari kebiasaan dia, sifatnya itu lebih menonjol ke laki-laki atau perempuan. Menonjol ke jangan meres ya, aja. Maksudnya dia sifatnya itu menonjolnya kemana? Ke perempuan atau ke laki-laki. Walaupun dia punya jenggot tapi ke perempuan dia menonjolnya. Kalau berubah-ubah gimana? Sikapnya Ya, bisa jadi perempuan. Bencong. Artinya lebih nonjol ke perempuan atau laki-laki. Dua-duanya seimbang. Berarti kalau yang bersama cewek ya gitu kan. Iya. Sama laki-laki, woi. Jadi kadang gini ya, walaupun duanya aktif, kadang mati salah satunya, makanya ikut yang hidupnya. Kalau dua-duanya aktif, kita ambil yang menonjolnya itu mau gimana? Ya enggak? Ya itu luasnya pergi gitu. Nanti kalau udah kayak gitu nanti ini gimana kan? Gimana nggak selesai. Jawaban ya singkatnya gitu. Terus kalau yang nggak ada ininya, ya. Jadi gini, kita samakan kasusnya seperti tangan. Tangan itu batasnya itu, ya kan? Kalau nggak punya siku gimana? Nah, jadi gini, cukup dikira-kirakan. Kalau kita orang itu tidak mempunyai ini, yang di kuping ini tidak mempunyai ini, maka cukup dikira-kirakan, ya enggak? Enggak mesti Kang ininya rata, bisa belakang mempunyai gitu, ya enggak? Enggak cukup sampai ya batasan ininya. Nah, ya enggak? Batasan ininya aja. Paham nggak? Walaupun nggak ada. Jadi di kita itu cuma hanya penamaan aja, maksudnya ini batasnya sampai ini. Tapi kalau ininya nggak ada, jadi kira-kirakan. Bukan berarti kalau ininya nggak ada ya los, bebas kita urus sampai belakang gitu. Bisa nanti. Ya. Ada satu lagi. Udah. Satu lagi pertanyaan boleh? Iya pertanyaan. Misalkan kan kita tengok nasinya, lotion pakai lotion kan bisa. Taruh dulu, jangan pakai bahasa. Saya lagi-lagi. Ini aja, ini nih, hand body. Nah, pakai handphone. Make up. Enggak, misalkan gini, apakah wudhu itu sah jika dilakukan pada kulit yang
yang lembab karena dipijat setiap hari. Kekuatan atau siklus setelah stroke yang dialaminya. Mungkin kamu udah merancang pertanyaannya. Iya. Nah, apa tadi? Apakah wudhu itu sah jika dilakukan pada kulit yang lembab karena dipijat setiap hari Terus? setelah stroke yang dialaminya? Jadi kan Oh, kita jadi harus kasnya ada orang yang punya penyakit. terus dia dipijat. harus dipijat kan otomatis banyak minyaknya atau apanya. Sah. Jadi gini aja, gak usah macam-macam pertanyaannya. Gimana kasusnya ketika ada orang yang wudhu yang habis urut, Lembab. habis urut kan minyak-minyaknya gitu kan? Nah, Nah, terus, tapi nggak apa-apa dikasih mukadimah, kasih ceritanya dulu. Jadi gini, kalau ada ibaratnya itu di atau ungkapan jawabannya itu ada di kitab Ianat tadi gini. Itu kitab syarah Fathul Mu'in, dan Fathul Mu'in juga syarah dari Qurratul A'yun. Nah di situ boleh, walaupun jadi gini, lihatin ya. Kalian nanya saya jawab, kalau kalian memperhatikan saya nggak jawab. Jadi gini, di sini ada minyak, contoh. Di sini minyak. Kita wudhu, walaupun si air itu mengalir langsung, saya kan kalau minyak kan kita berlawan, minyak sama air sah. kenapa nggak disabun? Sabun dulu. Kan ada laser tahu. Ya udah gini aja, gak usah. Kenapa nggak disabun dulunya? Kalau gitu nggak usah dikira sabun dulu baru. Iya. Tapi gini aja, kalau ada minyaknya itu tetap sah. Nah terus gini, kasusnya perempuan ataupun laki-laki yang pakai make up. Kalau pakai make up, itu ada yang bisa. Kalau pakai make up itu kan ada macam-macamnya ya. Macamnya ada yang sampai kayak berminyak, ya kan, sampai tebal kan, ada yang tipis, cuma hanya putih. Jadi aslinya itu dilihat dari bisa si air itu bisa menyampai sampai kulit atau enggak. Kan ada yang makeup itu tebal, berarti itu tidak sampai kulit. Sampai ada yang mengatakan ada yang makeup anti air kan? Ya, anti banting ada nggak? Iya gitu kan? Saya nggak ngasal ini, saya baca itu ada. Nah di situ nanti kalau yang tebal nanti nggak sah karena tidak sampai kulit. Tapi kalau tipis makeupnya sah. Ya. Emang kalau pakai makeup gimana sih? Tebel gitu. Iya. Pakai krim gitu. Tergantung beda. Iya. Mau kemana? Cepat ngumpul. Udah. Ada lagi udah jam segini. Ada lagi. Lagi-lagi perempuan terus. Laki-laki ada nggak? Ayo. Oh ya ini ada lagi. Tapi ini aslinya di keterangan selanjutnya. Nanti aja lah, nggak asing. Ada lagi nggak? Udah. Now. Saya ulangi, jawabannya itu sama yang punya Teh Clara. Jadi gini, karena kita menyon, tulangnya ada di sini cok, bukan saya. Ini. Jadi ini di bawah, di sini nih tulang gigi, yang ini nih. Terus tulang giginya ini ke sini, nggak sesuai gitu, nggak sesuai. Maka itu dikira-kirakan, tetap sama kayak yang tadi. Ya enggak? Masa tulangnya ada di yang ke sana, masa kita cukup basuh sampai sini aja? Tetap ini tetap ya. Ini cuma buat patokan penamaan aja.
Penamaannya sampai sini kamu. Kalau nanti tulangnya nggak ada, malah ada yang nggak ada nonton. Iya. Gimana kalau tulangnya nggak ada? Nah, iya. Tetap kita dikira-kira. Ya nggak? Yang penting kita yakin. Nggak usah ragu. Ada lagi? Ya. Udah. Mungkin nanti saya itu mempunyai ibarat atau ungkapan jawaban yang masalah perempuan itu yang make up, terus henna, pacar itu dia udah gimana? Ada nanti itu ada kalanya nanti kita pakai henna, ada kalanya sah atau tidak. Ada sah, ada yang tidak maksudnya. Nanti saya kirim aja. Saya kemarin juga belum dikirim, belum sempat asli. Belum sempat. Ya, paham. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup ya. Ini masih banyak. Pastinya saya mau lanjut terangkan doang. Karena praktek dulu kita menjelaskan tentang hal-hal yang merusak wudhu, kayak contohnya banyak itu. Udah ya. Ini kita sampai tanggal berapa sih? Kira-kira. Saya tanya kalian bukan teis. Saya mau pendapat kalian sampai tanggal berapa? Sampai lebaran. Kalau takbiran praktek. Ini Ramadan berapa? 10. Cepet banget ya. Udah. Kalau kemarin itu pas kemarin sampai kapan? Kemarin kurang 7 hari. Lebaran 7 hari ya? Ya udah. Mungkin saya mau Pertanyaan yang terakhir. Oh ya. Make up pengantin kan dia pengantin di make up dia menor gitu kan, terus dia sholat gitu ya, dia sholat bukan orang yang sedang haid, sholatnya iya gimana? Ini pertanyaan ada sholatnya apa wudhunya? Iya, cara berwudhunya mau sholat Tinggal sudah bermake up. wudhunya ya Cara berwudhunya. iya jadi pesannya iya, tapi make upnya jangan dulu. Satu kan ada yang emang pengantin yang modelnya emang dia benar-benar bersih gitu, intinya dia bersih terus nanti di make upin lagi sama si makeovernya ya. Pertama, nanti kan dia emang benar-benar kepingin aku sholatnya salah betul, wudhunya juga betul gitu kan. Akhirnya make up benar-benar dibersihkan full. Kedua kasus teman Ete juga ada yang dia dijamak itu jangan sholatnya. Itu. Enak banget ya? Ah, Iya enak. iya nggak tahu Kak Ete waktu kemarin mah pas itu lagi halangan jadi nggak tahu gitu. Ya gini. Kalau masalah zaman nanti keterangannya ada khususnya lagi. Salat jam kosor itu masalah kayak biasanya musafir, orang yang berpergian. Tapi kalau ada keterangan masalah kawin saya belum baca. Ya maksudnya bukan masalah kawinnya, maksudnya ketika kawin dia boleh nggak dijamak sholatnya? Kalau enggak. Tapi ini saya jawab pertanyaannya aja. Pertanyaan aslinya gini. Dia kasihnya udah wudhu berarti teh sebelum make upan. Iya. 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 Sebelum make upan dia wudhu. Iya. Terus kita pakai make up. Iya. Iya. Terus sholat. Yang dipertanyakan sholatnya sah atau tidak? Ya kalau misalkan masih dalam keadaan Iya make up. iya. Sah atau tidak? Iya. Oke. Selama itu ya nggak batal ya. Kalau sujud itu batu kita harus semuanya atau sebagian saja yang nempel dulu? Saya tanya sebelum saya jawab. Ayo. Batu kan yang menempel itu kan batu. Karang. Nah, apa? Jawabannya.
Semuanya ini semuanya. Apa sebagian saja? Sebagian. Tapi kalau make up yang mana itu gimana sih? Tebel. Tapi ya, kalau menurut saya sah sholatnya. Yang penting kan dia udah wudu, udah sholat, udah bersuci, terus make upan, terus dia sholat, sah wudunya, sholatnya, gitu. Tapi dia sah. Tapi ya itu dengan cara dia sebelum make up berwudu. Ya, iya. Oh iya, maksudnya ya. Ya, Soalnya sama aja hasilnya ketika kita mau sholat tapi berwudu. ya berarti batal ya, berarti kamu harus wudu Berarti sepanjang dihapus itu. lagi. Maksudnya Kang Rizal teh sah dalam keadaan dari situ sampai itu yang gak ada batalnya. Iya, kalau Iya, kita Pak. wudu, make upan kan tetap ya wudu lagi. Terus pegang suaminya. Ya batal. Iya, batal. Saya tanya dulu. Suami istri halal. Halal dalam hal apa dulu? Saya tanya. Yang menang Noel gitunya. Jadi ini kalau wudu itu batal. Karena yang dimaksud dengan muhrim itu bukan suami istri, tapi yang haram dinikahi. Istri kita nikahan dengan kita. Berarti istri balik nggak? Ya istri kan, saya nikah dengan istri kan, perempuan. Ya ini contoh. Iya, berarti calon saya itu kan boleh dinikahi. Sedangkan yang namanya mami itu haram dinikahi. Berarti siapa saja yang harus dinikahi? Orang tua. Udah, bisa jauh-jauh udah. Udah, ada lagi. Udah kalau debat masalah itu sendiri aja. Ini udah jam segini udah siap. Ada lagi? Udah. Udah ya. Ini kecepatan jam. Iya, seperempat. Berarti masih jam 10 berarti. Lanjut berarti ya. Lewat 10. Ya udah, saya ada di kitab Rubabul Hadis. Itu menerangkan tentang masalah fadilah bismillah, la ilaha illallah, salawat. Nah, di sini sedangkan kita sedang menjelaskan wudu. Jadi ada gini, dengerin. Fadilah wudu, di situ ada sebagian naimun. Aduh, saya lupa benar. Jadi kalau orang itu tidur dalam, jangan ditulis dulu ya. Orang itu tidur terus dia itu dalam keadaan berwudu, bukan berwudu terus tidur, enggak. Maksudnya dia mempunyai wudu suci berarti tidurnya, ya kan? Dia habis wudu terus tidur, maksudnya gitu contohnya. Nah, lalu dia tidur itu sampai akhirat tidurnya, berarti mati. Nah, mati itu dalam keadaan suci itu indallah syahid, dia akan ditempatkan di sisinya Allah dan mati. Nah, makanya kalau bisa kita sebelum tidur itu wudu. Kalau punya wudu nggak usah wudu, yang penting kita tidur dalam keadaan suci. Nah, itu paham ya. Dan ada yang mengatakan juga orang yang tidurnya dalam keadaan suci itu sama seperti halnya orang yang berpuasa yang beraktivitas di siang hari. Nah, saking mulianya. Ya bayangin kalian siang hari, siang bolong, waktu puasa kalian beraktivitas, capek nggak? Nah, sama seperti halnya itu. Makanya kita usahakan sebelum tidur itu harus keadaan suci. Susah, saya juga susah. Iya susah kan? Tapi berusaha, coba namanya juga kita coba dulu. Oke? Udah ya?
Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi